Halo hai sahabat UB TV di rumah, kembali lagi bersama Ilham Saputra dalam program Here I Am. Kali ini Here I Am akan ngobrol-ngobrol pastinya tentang wirausahawan ya, yang mana asli dari mahasiswa Universitas Brawijaya dari Hypecare. Halo, kita kedatangan dua tamu spesial. Apa kabar Mas berdua? Baik, alhamdulillah baik. Kita habis kelas juga kan, jadi langsung diarahkan ke sini. Oke, baik. Mas ya? Aku sendiri alhamdulillah dari kota asal ya langsung ke sini. Oke, dari kota asal langsung ke sini. Mungkin sebelum itu bisa kenalan dulu namanya siapa, dari mana, fakultas mana, jurusan apa dan lain sebagainya. Silakan. Oke, aku dulu yang mungkin aja. Aku Akvaldi Putra Hakim. Aku biasa dipanggil Akval. Aku dari Fakultas Teknologi Pertanian dan jurusan aku di Teknik Pertanian dan Biosistem. Oke, kenalin nama aku Halvin. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2021 dan prodinya sendiri Manajemen Sumber Daya Perairan. Salam kenal. Oke, salam kenal semuanya nih. Udah ada dua cowok cakep nih yang mau ngobrol-ngobrol sama kita gitu ya. Tadi mereka membawa namanya Hypecare gitu ya, dari Hypecare sendiri. Hypecare itu kenapa sih kok dikasih nama Hypecare dan itu usaha dalam bentuk apa gitu? Oke, jadi aku mau jelasin mengenai Hypecare sedikit gitu ya. Hypecare sebenarnya dulu tuh kita tuh khususnya dari aku sendiri, dari aku pribadi tuh pada tahun 2020 tuh awal kita COVID kan, COVID. Di situ banyak juga ide-ide bisnis baru yang keluar. Salah satunya aku mau di bidang di sepatu nih, kayak gitu tuh, kayak ada peluang. Ini bisnis belum ramai banget kayak gitu. Jadi aku sendiri sama aku mungkin dibantu sama kakakku. Jadi dulu itu aku sama kakakku aku bikin bisnis. Jadi Hypecare. Jadi kenapa namanya juga Hypecare gitu? Jadi di Hypecare sendiri, hype itu berasal dari nama kalau kita terjemahin langsung dari bahasa Indonesia dari bahasa Inggris gitu ya. Hypecare tuh hype artinya senang. Jadi care tuh peduli. Bagaimana kita tuh menyenangkan customer dan peduli terhadap customer tersebut kayak gitu. Gitu sih. Terus kita gabung, terus aku pindah Malang karena aku harus kuliah di Malang. Jadi aku gabung suatu UKM. Di situ di UKM tersebut aku bertujuan untuk bagaimana aku bisa bisnis bareng gitu. Jadi bisnis itu lebih kompleks, lebih tahu lah kayak susunan organisasinya bagaimana, terus bisnis ini mau dibawa kemana. Jadi aku bawa beberapa teman aku, salah satunya ini dia di bagian marketing, Alvin. Jadi dia juga megang di marketing, dia juga yang di tahun 2022 ini kita bisa bisnis bareng kayak gitu. Oke, berarti berdua ini kira-kira dari mulai kapan bisa membangun bisnis, Mas? Mungkin dari Alvin. Kebetulan aku diajak Akval itu sekitar tahun ini, bulannya itu bulan kurang lebih Juni-Julian gitu. Berarti masih baru saja lah ya, istilahnya masih 6 bulan, 4 bulanan lah ya dari membangun bisnis ini gitu ya. Berarti masih terbilang cukup banyak. Tapi kalau berdirinya mulai kapan itu? Itu tahun 2020 di sekitar bulan Aprilan. Berarti udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah istilahnya ya malahan ya. Oke, kalau mengenai tadi sejarah singkat juga kita sudah bahas mengenai udah bersama kakak ya di rumah, berarti ya pada saat itu kan berarti pandemi masih belum bisa bergerak kemana-mana, akhirnya bikin usaha itu. Tapi kalau mengenai nih cuci sepatu kan banyak ya, apalagi di Malang nih sekarang sudah banyak. Kalau waktu itu mungkin masih sedikit, tapi kalau sekarang sudah banyak nih. Yang menjadi pembeda nih antara cuci sepatu yang ada di luar sana dan juga Hypecare nih apa sih sebenarnya? Oke, jadi Hypecare sendiri kan sebenarnya kenapa sih ranah kita ke bisnis cuci sepatu? Karena kita juga kalau dibilang kita masih mahasiswa ya. Mahasiswa kan banyak kegiatan lain gitu. Kalau kita bilang ada UKM, terus ada kegiatan juga kita kuliah dan sebagainya. Benar. Kalau lebih simpel kita lihat bisnis yang berpeluang dan kita tuh apa sih? Jadi tentunya cuci sepatu. Mungkin Hypecare tuh sebenarnya nggak lebih ke arah cuci sepatu doang. nanti bakal ada beberapa inovasi lagi mengenai Hypecare. Jadi tujuan Hypecare tuh dibentuk Visi dari kita tuh bukan hanya bisnis cuci sepatu, nanti bakal ada inovasi-inovasi lain. Ya kita mungkin ke arah jasa doang, tapi ke arah produk juga dan lain sebagainya kayak gitu sih. Oke. Terus untuk jasanya sendiri kan kenapa namanya Hypecare?
care, nggak kayak yang berhubungan soft care mungkin. Nah itu kan itu memang kedepannya itu kami nggak nyuci sepatu aja, jadi ada sejenis lain kayak helm, sofa, tas gitu. Menarik, berarti ini emang Inovasi. yang menjadi pembeda dan inovasi dari cuci-cuci sepatu yang lainnya gitu ya. benar. Oke, kenapa sih kok memilih bisnis cuci sepatu dan cuci-cuci yang lainnya gitu? Oke, jadi mungkin kalau kita lihat pasar kita sekarang ya, kita ada di lingkungan mahasiswa. Ya, jadi kenapa sih kita bermula dari cuci sepatu dulu? Karena pasar kita itu ada di sekitar kita gitu, kayak mahasiswa, terus teman-teman juga itu bisa kita lakuin ini apa tuh namanya promosi ke teman-teman kayak gitu. Jadi mulut ke mulut gitu mulut ya. ke mulut. Terus kenapa sih kita bakal berinovasi lagi? Karena namanya juga kita nggak akan di lingkungan mahasiswa terus. Nanti bakal kita lanjut dan lanjut mungkin nanti pasar kita lebih beda lagi. Jadi kita memperluas pasar, kita lebih produktif di situ. Bukan hanya di bidang jasa cuci sepatu, mungkin nanti bakal ada di bidang jasa cuci sofa kalau kita lebih berinovasi lagi kayak gitu, Mas. Oke, luar biasa Bang. Jadi emang inovasinya akan terus berkembang. Iya. Kalau mengenai promosi nih ya Mas ya, di bagian marketingnya, ini kira-kira promosi dari Hypecare ini seperti apa sih bentuknya? Kalau dari Hypecare sendiri tuh sebenarnya kayak random gitu loh, sering bikin SG random gitu, kayak bisa bilang orang tuh freak gitu, aneh. Kadang kayak nyapa, kadang mengejek gitu. Pokok intinya komunikasi itu tetap dijalin sih. Nah kalau dari aku sendiri nih, aku yang ngamatin, kalau yang penting interaksinya terjaga, customer pasti datang. Oke, berarti emang dengan cara yang unik ya, berbeda dengan yang lain, dengan cara-cara yang biasanya tuh FYP gitu ya, kalau biasanya di TikTok itu ya, dengan cara-cara seperti itu promosinya dari Hypecare ini. Ada cara lain mungkin, atau dari online, atau mungkin dari mulut ke mulut tadi ya? Terus ini sih kemarin tuh kan kayak ada konser tuh, konser. Nah itu kan rame, kebetulan kan hujan tuh. Nah kami memanfaatkan itu sih, kayak kemarin tuh yang Mahakarya. Nah itu kan lagi hujan ya. Kebetulan kami bikin konten di situ lah, rame pada kesini. Kita goreng apa yang ada, permasalahan yang ada di masyarakat gitu, ada yang di teman-teman tuh apa. Jadi kita lakuin ini ternyata kemarin ada suatu konser. Konser tersebut itu lagi hujan. Jadi kita cari teman-teman yang lagi hujan, kita lakuin promosi juga di situ. Jadi nanti mulut ke mulut mereka tuh bakal nyampe gitu. Jadi mereka bisa kenal bahwa kita tuh ada bisnis sepatu, yaitu teman kalian sendiri di UB kayak gitu loh kayaknya. Oke, luar biasa banget. Mungkin karena kita perlu jeda ya Mas ya. Buat Sobat UBTV, tetap di UBTV, aktif dan kreatif. And now I'm stuck here in the living room. The music plays but I can't feel the groove. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Kembali lagi di UBTV, aktif dan kreatif di Here I Am bersama Ilham Saputra dan juga Hypecare. Ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kali ini nih ya. Tadi banyak sekali yang kita bahas mengenai Hypecare tadi, tapi aku penasaran banget sama yang akan Mas bawa di sini tuh perkembangan usaha. Kira-kira saat ini tuh seperti apa sih perkembangannya? Perkembangan ngomongin yang pas yang dulu atau kayak Yang gimana ya? sekarang kan kira-kira Yang kedepannya. untuk saat ini dari yang dulu sampai sekarang ini perkembangan seperti apa sih sebenarnya? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi untuk perkembangan Hypecare kita bermula, tadi udah ngomongin juga, kita bermula pada tahun 2020. Nah, 2020 kita sempat vakum. Jadi Hypecare sendiri sempat vakum karena dari aku sendiri tuh belum punya partner bisnis. Jadi yang ngurusin marketing siapa? Mungkin dari kalau ada yang sepatu ada, tapi dari teman-teman aku sendiri, bukan dari
orang yang nggak aku kenal kayak gitu. Jadi cuma teman-teman mereka percaya, terus mereka nyuciin sepatu ke aku. Terus pada tahun 2022 ya Pin ya, 2022 aku ngajak teman-teman bareng kita. Emang bisnis cuci sepatu ini kayak kelihatan simple ya kayak gitu, tapi bagaimana cara kita nge-create bisnis ini itu lebih profesional gitu, lebih ada susunan yang jelas, orang itu customernya gimana, pertanggungjawaban kita ke customer itu bagaimana. Jadi tujuan kita tuh nge-create customer tuh biar agak lebih baik gitu. Jadi perkembangan kita dari dulu kita belum ada teman bisnis, partner bisnis, sekarang udah ada susunan organizer yang mungkin terbilang cukup jelas aja ya, cukup jelas untuk customer, beberapa customer, nggak begitu banyak lah customernya kayak gitu sih. Untuk perkembangannya mungkin perkembangan kedepannya dari Hypecare sendiri bakal ada inovasi-inovasi. Sudah dibilang kita udah bilang bahwa inovasi Hypecare tuh menuju ke inovasi gitu, bukan hanya bisnis cuci sepatu kayak gitu. Akan berinovasi seperti disebutkan tadi di awal ya. Kalau mengenai tim nih Mas ya, kira-kira kan tadi aku sempat denger nih ya, tadi ada beberapa tim nih, berapa orang sih timnya sebenarnya? Ada pembagiannya seperti apa saja gitu? Oke, dari Halvin mungkin. Oke, sebenarnya ini nggak tahu nih, ini bisa dibilang 5 atau 4, tapi mungkin 4 kali ya, 4. Yang pertama kan ada Niatval, itu bagian siapa keuangan sama manajer. Kemudian aku marketing. Yang ketiga ada teman lain itu bagian research and development. Kemudian yang keempat ini operasional, dan ada satu lagi bagian desain sih. Desain. Oke, berarti emang 5 orang ini yang membangun dari Hypecare ini ya. Iya, benar. Mulai dari beberapa bulan ini baru yang ada timnya gitu. Tapi sebelumnya masih belum ada gitu ya. Iya. Oke, gitu ya. Berarti emang banyak ya, nggak cuma 1 orang aja timnya ini. Berarti kalau yang nyuci sepatu dari 5 orang itu atau bagaimana? Kalau untuk yang nyuci itu biasanya yang bagian operasional, tapi kan dia sendiri ya kan, nggak mungkin dialihkan ke dia semua. Apalagi kalau customer pesanannya itu bisa overload, ya kali kan dia sendiri. Jadi ya saling backup aja deh. Kadang kita juga bantu, terus yang lain juga bantu gitu. Pokok yang kosong aja. Yang kosong bisa langsung bantu nyuci gitu. Kalau mengenai kan ini orang 5 nih ya, masih pasti ada keras-kerasnya lah ya gitu ya. Kalau mengenai suka dan duka nih dari membangun di beberapa bulan ini bersama orang 5 ini, kira-kira itu seperti apa sih suka dan dukanya? Oke, jadi kita juga awal baru juga ya. Mungkin apa ya? Kita masih ada promo. Jadi kita tuh ada promo di Hypecare sendiri tuh masih ada promo free pick up and delivery. Mungkin yang kita permasalahan tentang free pick up and delivery tersebut ya. Kadang ada tuh customer yang minta jemputnya jauh banget tuh. Itu jauh banget itu. Jadi kita saling lempar-lemparan di situ. Ini siapa yang mau jemput, siapa yang mau ngambil, siapa yang nggak mau ngambil kayak gitu. Jadi mungkin itu kayak suka duka dari kami juga. Terus kadang kalau dari operasional sendiri mungkin dari Halpin juga pernah ngebantu tuh nyuci sepatu. Pernah tuh yang paling lucu tuh cuci sepatu tuh bau banget Mas. Bau banget. Pernah sampai nginep juga di kosnya dia nyuci itu karena banyak overload gitu. Kayak yang overload gitu. Yang tadi yang jaraknya jauh kan itu kebetulan aku ya jemput itu habis 1,5 liter sendiri. itu jauh banget tuh Mas. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya kita lebih ya kayak gimana ya, kita masih bisa dibilang awal ya, tapi awal gimana kita tetap di kondisi ini nggak bakal berhenti gitu, bisnisnya tetap berjalan. Jadi kita masih narik customer kita gini, kita masih ada beberapa promo, kita masih pokoknya pemasaran kita model bagaimanapun biar kita masih ada interaksi sama customer kayak gitu sih Mas. Oke, luar biasa banget. Ya aku penasaran nih, emang harganya berapa sih, bisa ditunjukkan dong Mas pilihan-pilihan dari apa namanya yang dipaparkan oleh teman-teman Hypecare itu kira-kira apa saja sih? Ada apakah mencuci sepatu yang hanya dicuci aja atau gimana, silakan? Enggak dong, jadi di sini tuh kan ada namanya itu deep clean, terus filter air treatment, fast cleaning, angeloing, red whitening, sama additional treatment gitu. Dan biasanya emang orang-orang tuh pesannya yang deep clean sih, karena emang standarnya seperti itu. Tapi kalau misal sepatunya kayak kuning gitu, itu bisa di angeloing. Biasanya emang 2 ini sih yang paling di-order sama teman-teman customer gitu. Oke, harganya? Harganya deep clean tuh start 30 semua. Tapi kalau angeloing start 35 ya.
Ya kalau Angelo Wing kita tuh ada tiga perbedaan. Jadi untuk yang Angelo Wing tingkat berat banget. Jadi kan biasanya ada tuh sol sepatu yang kuning banget. Sampai kuning banget gitu Sampai ya. kuning banget tuh terjadi karena oksidasi Mas. Itu oksidasi. Jadi sepatu tersebut bisa kita adalah zat pengawet dari kimia tersebut. Kimia itu bisa ngilangin warna kuning tersebut. Jadi kalau emang kuning banget tuh kita biasanya matok di harga 50.000. Itu untuk ngilangin warna kuning tersebut. Mungkin dari awalnya kita cuma matok di harga 35.000. Tapi karena gawar jadi kita kasih kadang kan sepatu kuning banget, jadi kita kasih di harga 50.000 kayak gitu. Sesuai sama level kekuningannya bener, juga Mas. berarti ya. Iya, bener banget. Oke, berarti ada quality control ya sebelum ya. pewarnaan dan sebagainya itu. Bener, jadi kenapa sih kita bagi-bagi gitu, kayak ada organisasinya sendiri, kayak operasional itu sendiri kayak gitu. Jadi orang yang di operasional tersebut itu lebih tahu bagaimana cara nyuci sepatu gitu. Jadi dia tahu ini sepatu ini masih bisa dibersihin lagi, ini sepatu masih bisa dianjlongin lagi kayak gitu. Jadi dia yang ngontrol semua, bahwa kita tuh sebelum nyampe ke customer bahwa sepatu harus prepare lebih baik daripada yang kemarin kayak gitu sih Mas. Oke, waduh, ini obrolan yang sangat seru ya, tapi karena kita harus jeda dulu sejenak, tetap di UB TV, aktif dan kreatif. And now I'm stuck here in the living room. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Bersama UB TV aktif dan kreatif di Here I Am. Kali ini tetap bersama Ilham Saputra dan juga Hype Cat. Ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Ini karena kita ngobrol-ngobrolnya masih seru banget ya. Kita akan tanya-tanya lagi mengenai pengalaman unik. Kira-kira ada nggak sih pengalaman unik selain yang tadi gitu? Aduh, apa itu? Mungkin dari Alvin ada pengalaman unik, Vin? Aku pengalaman uniknya ya yang itu sih nginep nyuci di sepatu itu sampai subuh itu pernah sih. Pernah. Ya gara-gara kita kan belum ada tempatnya Mas. Mungkin kedepannya kita bakal ada tempat. Tapi untuk saat ini kan kita tuh nyuci di dalam kamar ya Mas. Jadi kadang apa ya, kita nyuci terus kita bau dari sepatu tersebut itu ada. Jadi tempat kerja sama tempat kita tidur, istirahat dan ngerjain tugas juga kita kadang di situ ya Bin. Jadi satu gitu. Jadi bisa bilang GWS aja sih. ya jadi mungkin kedepannya kita mungkin ada investor yang masuk gitu. Kita bakal ngajin proposal dan sebagainya. Nanti kita juga ada kerjasama juga mungkin kedepannya kayak gitu sih. Luar biasa banget. Emang visioner banget ya, mimpi yang harus tinggi gitu lah Mas ya, harusnya kalau emang mimpi terus tinggi-tingginya gitu ya. Oke, kalau mengenai respon sekitar nih kan ada 5 orang nih, berarti punya teman-teman yang lainnya, itu kira-kira seperti apa sih responnya? Coba dulu nih. Silakan. Mungkin respon dari teman kali ya Mas ya. Kebetulan kan teman banyak dari rantauan kan ini. Benar. Nah itu ternyata ya walaupun ada kompetitor yang namanya udah naik, mereka juga belum tahu gitu loh. Terus mereka kesusahan. Terus pas tahu nih kalau kita buka jasa cuci sepatu ini malah berbudak, terus mereka bilang, kenapa kok nggak bilang dari dulu sih, gue langsung udah terlanjur nyuci sendiri loh, kan kasihan tangan gue nih. Sampai kayak gitu. Orang-orang tuh emang manja ya, emang sukanya instan-instan ya, tapi luar biasa banget ini peluang usaha juga ya. Karena orang-orang yang mager tuh biasanya kayak saya juga ini mager ya nyuci sepatu. Waduh, boleh tuh ditunggu. Oke, nanti calling di belakang aja berarti ya kalau butuh ya. Mungkin sahabat BTV di rumah dan juga kru yang ada di sini boleh berarti ya? Boleh banget dong. Boleh banget. Oke, kalau respon orang tua kan biasanya orang tua nih orang yang, "Duh, jangan deh kuliah dulu aja," atau gimana nih? Atau sebaliknya gitu. Oke, ya mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau dari respon orang tua dari saya sendiri, aku sendiri itu mendukung. Bagaimana kalau kita terus-terusan
gimana ya, kegiatan positif tuh orang tua mendukung. Pastilah Tapi ya. jangan ngelupain dari sisi kuliah juga kayak gitu. Kita terus ngelanjutin kuliah dan lain sebagainya. Kayaknya kuliah kan gimana ya, lebih prioritas kita juga. Tapi bagaimana cara kita ngebangun apa ya namanya, ngebangun diri kita sendiri, kayak ngebangun kemampuan kita itu bisa juga di bisnis tersebut kayak gitu, Mas. Mungkin dari orang tua aku kayak gitu sih, aman-aman aja. Kalau dari orang tuanya, Mas? Kalau dari orang tua saya itu malah mendukung banget sih, karena emang dari aku pribadi ya Mas, dari SMA tuh emang punya pengen cita-cita bikin bisnis gitu kan. Kebetulan karena aku masuk organisasi yang UKMMB itu, aku ketemu sama dia, terus kemudian diajak kan, aku otomatis kan langsung ACC ya, karena aku emang tujuannya ke sana. Dan kebetulan kalau di aku ini kan nggak ada yang berbau bisnis gitu kan, jadi aku akan terus belajar di sini sih. Jadi orang tua pasti bakal dukung banget, dan emang cita-cita ke depan tuh nggak nyari kerja tapi buka kerja gitu. Oke, emang membuka peluang pekerjaan buat orang-orang di luar sana ya, nggak cuma cari kerja gitu. Luar biasa banget, emang mulia sekali ya ini emang Universitas Brawijaya ini. Kalau mengenai bentuk kerjasama, ini sempat kita bahas sedikit ya. Ini kerjasama yang akan dikerjasamakan dari Hypecare ini dengan siapa sih sebenarnya? Oke, jadi ada beberapa udah kita langsung kerjasama, karena gimana ya, kalau kita kerjasama dari beberapa instansi, bukan instansi, lebih tepatnya organisasi atau bisnis lainnya gitu, itu bisa meningkatkan traffic kita ya. Jadi orang itu tahu bahwa kita tuh ada jasa cuci sepatu gitu. Jadi sudah ada beberapa kerjasama, terus mungkin kedepannya kita lebih sering kolaborasi ya mengenai kerjasama ini, karena kalau kita lihat traffic dari kerjasama sendiri tuh bagus gitu, karena kan dari bisnis ya, misalnya ada bisnis sebelah ini banyak yang percaya kayak gitu, kayak mereka tuh para customernya banyak yang pelanggannya kayak gitu. Mungkin dari kita juga bisa kerjasama ke mereka kayak gitu sih Mas. Jadi ada kolaborasi. Kalau dari aku tuh ini sih, aku kolaborasi sama komunitas gitu loh, sama event-event olahraga sih khususnya. Kan mereka kan pasti butuh support juga, nanti kalau sepatunya kotor siapa yang nyuci? Bener banget. Emang apalagi orang-orang mager-mager ya, kembali lagi ke orang mager yang biasanya emang suka nyuci sepatu di luar gitu ya. Iya, orang yang sibuk juga kan biasanya mereka kan nggak ada waktu. Orang sibuk gitu ya, ada orang dua tipe orang nih ya, sibuk dan mager gitu ya. Bener. Oke, luar biasa. Berarti target pasarnya itu ya, orang sibuk dan mager ya. Iya, bener. Dan juga mahasiswa pastinya, mahasiswa Universitas Brawijaya dan yang ada di Malang Raya gitu ya. Ini kan berarti berdua ini membangun usaha dengan maksimal nih ya Mas ya. Kira-kira rencana perkembangan selain yang kedepannya, yang dekat-dekat ini yang akan dilakukan. Kan tadi sudah disebutkan juga ada mencuci sofa dan sebagainya. Tapi yang paling dekat ini akan dilakukan tuh apa Mas? Oke. Silakan. Jadi dari kami tuh udah ini sih menyiapkan produk yang bakal kami launching. Kan tadi kan di awal udah bilang ya kalau kita tuh nggak fokus ke cat saja tapi ke produk juga. Nah itu salah satu produknya udah mau launching sebenarnya deket-deket ini gitu. Oke, berarti ini nggak bisa di spill banget ya? Belum bisa. Berarti kalau penasaran langsung aja follow Instagramnya berarti Mas ya. Jadi apa tuh Instagramnya? Jadi Instagram dari Hypecare sendiri tuh yaitu @hypecare. Jadi HYPCARE. Jadi kalian bisa follow di situ untuk akun media sosial dari Hypecare sendiri kayak gitu. Ya, jangan lupa di follow ya, karena banyak promo banget sih setiap bulannya. Iya, bener banget. Apalagi bulan ini ya, Fo ya. Iya. Apa tuh promonya, silakan nih promosikan. Boleh silakan. Ya, mungkin bukan nominalnya tapi harinya aja kali ya. Hari Ibu, hari Natal, sama ini sih setiap awal bulan, terus sama nanti di tahun baru ada. Tunggu aja. Ditunggu aja di Instagram. Jangan lupa follow biar tahu ya. Oke, ini ada aku terakhir nih Mas, pesan singkat untuk sahabat BTV di rumah yang ingin membuka usaha, silakan singkat aja. Mungkin dari Halpin dulu aja deh. Ya, silakan. Silakan. Kalau dari aku sih coba aja dulu ya, karena kita nggak pernah tahu kesempatan tuh datang kapan. Jadi ya yang penting coba aja dulu, karena kesiapan sama kesempatan kalau bertemu tuh akan timbul kesuksesan gitu. Oke, luar biasa. Kalau ada Masnya silakan. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya mengenai bisnis, sebenarnya peluang bisnis di Indonesia tuh banyak banget Mas. Karena kita tuh punya gimana ya, penduduk Indonesia juga banyak. Jadi kita punya customer sendiri. Nggak kayak negara luar negeri dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin dari aku sendiri cari aja peluang bisnis apapun itu, kayak
meskipun bisnis itu simple, tapi bagaimana kalau kita nge-create itu lebih baik gitu, lebih bener kayak gitu. Jadi meskipun kita bisnis cuma bidang jasa di bidang jasa cuci sepatu gitu, tapi kalau kita nge-create dengan benar dengan bareng teman-teman itu bisa menjadi peluang yang lebih besar kayak gitu. Contohnya kayak dulu ada beberapa air mineral kan, ada tuh salah satu contoh air mineral tuh bisnisnya udah lebih berkembang gitu. Padahal cuma air mineral gitu kan. Bener kan kayak gitu itu sih. Berarti harus berani mencoba itu. Bener. Coba aja dulu gitu ya. Oke Kak, berdua terima kasih sudah hadir di UBTV dan juga memberikan informasi dan sharing-sharing ini. Semoga usahanya lancar dan bisa mimpi-mimpi yang tadi sudah diucapkan semoga bisa tercapaikan segera gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan aku Ilham Saputra berserta rekan kru yang bertugas pamit undur diri. See you, bye. Tetap di UBTV Aktif dan Kreatif. I'm stuck here in the living room. The music plays, but I can't feel the groove. Yeah, I'm just here, you know I wanna find a purpose.